Cek, aman teh? Ada. Oke. Aman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini teman-teman, sebelumnya mohon maaf belum saya informasikan. Jadi untuk ibunya tidak bisa masuk dikarenakan ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi untuk hari ini kita disuruh presentasi semua kelompok. Kemudian nanti dipersilakan untuk kelompok lain bertanya. Nah, nanti pas selama Zoom meetingnya atau Google Meet-nya kita di record ya. Jadi tolong perhatikan, jangan aneh-aneh gitu. Untuk yang pertama, langsung kelompok saya aja yang presentasi, nanti dilanjut oleh kelompok Hoirunisa. Baik, kita langsung saja ke kelompok saya. Kepada Siti Rahma dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nita yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Sebelumnya izin perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Udan, Dede Ardiansyah, dan Siti Rahmah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Tugas yang pertama yaitu buatkan perhitungan Monte Carlo untuk lingkaran dengan melakukan persebaran titik 5.000, 7.500, dan 10.000. Lalu buatkan plotnya dan bandingkan hasil perhitungan Monte Carlo dan hasil manual. Langkah-langkah dijelaskan bersamaan dengan rumus lingkaran. Baik, yang pertama yaitu perhitungan Monte Carlo untuk lingkungan dengan persebaran titik 5.000, 7.500, dan 10.000. Dengan persamaan lingkaran jari-jari memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan titik X dan Y terletak dalam lingkaran. Jika memenuhi persamaan tersebut, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Lalu lingkaran dengan jari-jari R. Menggunakan metode Monte Carlo. Selanjutnya yaitu penyebaran titik secara acak pada sebuah persegi yang meliputi lingkaran dengan panjang sisi 2R. Lalu, hitung banyaknya titik yang jauh pada lingkaran yakni memenuhi X2 ditambah Y2 kurang dari R kuadrat. Lalu, luas lingkaran dapat diperkirakan dari posisi titik yang berada dalam lingkaran terhadap jumlah titik dalam persegi. Posisi ini dikalikan dengan luas persegi, yaitu 2R kali 2 sama dengan 4R kuadrat. Estimasi luasnya yaitu 4R kuadrat dikali jumlah titik dalam lingkaran per total titik. Baik, langsung saja. Di sini ada tampilan kode, dan ini hasil runningnya. Dari tampilan kode ini sudah dijelaskan langkah-langkahnya tidak jauh seperti perhitungan Monte Carlo untuk lingkaran dengan persabaran titik 5.000, 7.500, dan 10.000.
Nah, setelah kode di running, maka hasil hasil runningnya yaitu pada 5.000 titik terdapat estimasi 3,1256. Sedangkan pada 7.500 titik estimasinya terdapat 3,1547. Sedangkan yang 10.000 titik estimasinya 3,1324. Dengan perhitungan luas manualnya yaitu 3,1416. Dapat tampilan pada kode tersebut menampilkan hasil penyebaran titik secara acak pada persegi yang meliputi lingkaran dengan jari-jarinya itu 1. Dengan menggunakan 5.000, 7.500, dan 10.000 titik acak. Namun ketika kode tersebut dijalankan berulang, kemungkinan hasilnya pun akan berubah karena penyebab titik secara acak yang tidak menentu. Hasil perhitungan Monte Carlo dengan menghitung luas lingkaran dengan jari-jari 1, menghitung estimasi atau perbandingan yang cukup dekat dengan perhitungan manual, yaitu 3,1416. Baik, untuk selanjutnya mengenai perbandingan hasil metode Monte Carlo dengan hasil manual. Nah, di sini jumlah titiknya itu dari 5.000, 7.500, dan 10.000 didapat luas Monte Carlo-nya 3,1488 dengan luas manual 3,146, mendapatkan selisih yaitu 0,0032. Sedangkan 500 dengan luas Monte Carlo 3,1557 didapatkan luas manual yaitu 3,1416, didapatkan hasilnya yaitu 0,141. Sedangkan yang jumlah titiknya 10.000 didapatkan luas Monte Carlo itu 3,168, sedangkan luas manualnya yaitu 3,14, didapatkan hasilnya yaitu 0,0192. Baik, untuk selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Udan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu yang kedua, yaitu membuat model dan simulasi penjualan bebas dalam jangka panjang dan kondisi dalam satuan waktu. Nah, untuk tugas ini kan sama ibunya dibebaskan. Jadi untuk kelompok kami menghitung dalam penjualan fried chicken. Nah, untuk pertama ini ada parameter awal, yaitu jumlah hari yang disimulasikan yaitu 365 hari, yaitu selama 1 tahun. Kemudian ini ada rata-ratanya, yaitu rata-rata permintaan hariannya itu 100 unit. Nah, simpangan baku permintaan harian 20 unit. Simpangan baku unit apa sih, kan kadang di penjualan itu kita tidak menentu gitu. Makanya dari permintaan yang 100 unit ditambahin 20 unit sebagai simpangan baku. Kemudian untuk harga dalam penjualannya itu ada 2 harga. Yang pertama yaitu 10.000, dan yang itu harga tingginya dan harga rendahnya 8.000. Kemudian untuk biaya produksi per potong ayam yaitu 6.000. Nah, probabilitasnya harga tinggi 70%, probabilitas harga rendah 30%. Jadi dalam 100 unit ini, jadi lo 70% harga tinggi, 30% harga rendah. Nah, kemudian di sini ada distribusi normal. Permintaan harian diperkirakan mengikuti distribusi normal karena permintaan cenderung memiliki nilai rata-rata yang konsisten dengan kemungkinan naik atau turun sedikit. Jadi dengan menggunakan Monte Carlo ini kita nanti bisa melihat itu pendapatannya itu paling naik turunnya itu sedikit ya. Jadi hampir normal. Kemudian untuk probabilitas harga
probabilitas 70% untuk harga 10.000 dan 30% untuk harga 8.000. Itu tadi yang saya yang ini. Kemudian memodelkan kondisi pasar di mana harga tinggi lebih sering terjadi karena emang pada kenyataannya juga ketika di lapangan di pasar harga yang 10.000 itu biasanya lebih banyak terjual dibanding harga yang 8.000. Oh ini laba harian, laba hitung dengan rumus. Laba harian jumlah penjual dikali harga jual dikurangi biaya produksi. Kemudian untuk yang ini jika harga 10.000 maka laba per unit, nah ini perhitungannya kan yang 10.000 nih 10.000 dikurang 6.000, jadi harga per unitnya 4.000 ini tanpa laba. Kemudian jika harga 8.000 maka laba per unitnya yaitu 8.000 dikurang 6.000 yaitu 2.000 per unit. Penjualan total dan laba setahun sejumlahan penjualan dan laba dari semua hari menghasilkan total penjualan dan laba selama 1 tahun. Kemudian selanjutnya, nah di sini tampilan kodenya yang kami buat. Nah, untuk di kode ini mungkin seperti yang sudah teman-teman ketahui, untuk perhitungan matematika kita biasanya menggunakan library NumPy ya. Nah, kemudian untuk import matplotlib yang ini untuk penggunaan kayak grafik, kayak seperti itu teman-teman. Kemudian parameter simulasi, nah dalam simulasi ini yang pertama kita menghitung rata-rata hariannya, kemudian simpangan bakunya dan sebagainya. Kemudian instalasi variabel untuk penjualan dan laba. Nah, kemudian yang ini menyimpan data harian untuk grafik. Nah, untuk menyimpan data harian grafik ini tadi dengan menggunakan library yang ini. Kemudian untuk kode selanjutnya yaitu kode untuk perhitungan Monte Carlo-nya. Nah, untuk yang ini itu untuk mencetak hasil dari perhitungan Monte Carlo-nya, dan untuk yang terakhir yang ini untuk menampilkan grafiknya. Untuk hasilnya setelah kami running yang ini teman-teman, jadi simulasi penjualan dan laba prinsip selama tahun, jumlah potong ayam terjual dengan harga 10.000 yaitu ada 24.957 per tahun. Kemudian total penjualan dengan harga 10.000 yaitu 249.572.311. Kemudian untuk total laba dengan harga 10.000 yaitu 99.828.924. Dan ini untuk yang lainnya teman-teman mungkin bisa dibaca ya. Ini untuk tampilan grafiknya, tampilan grafiknya banyak ya teman-teman, karena kami perhitungannya bukan per minggu atau per bulan, tapi per hari. Makanya grafiknya juga cukup rapat gitu. Kemudian untuk tampilan ini teman-teman ketika di run ulang mungkin si kode ini akan berubah-ubah gitu, karena mungkin ini hasil dari fungsi Monte Carlo tersebut, jadi kayak kemungkinan sistem acaknya itu berubah-ubah seperti itu. Sama seperti yang tadi yang nomor 1, mungkin ketika di run penyebaran titiknya tuh sekian. Nah, ketika di run ulang mungkin bisa berubah lagi teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait soal yang kedua. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Dede. Pada Dede, persilakan. Baik, terima kasih untuk teman-teman saya udah menjelaskan soal nomor 1 dan 2. Di sini saya akan simpulkan untuk soal nomor 1 dan untuk soal nomor 1 dan 2. Di sini untuk perhitungan Monte Carlo acak
Metode Monte Carlo menghasilkan estimasi luas lingkaran dengan menyelesaikan titik-titik acak dalam persegi yang mengelilingi lingkaran. Nah, dari hasil simulasi dengan jumlah titik 5.000, 7.500, dan juga 10.000, kita dapat melihat bahwa semakin banyak titik acak yang digunakan, estimasi luas lingkaran semakin mendekati hasil perhitungan manual, yaitu eh, pi kali jari-jari kuadrat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metode Monte Carlo lebih akurat ketika sampel ataupun titiknya itu semakin besar. Nah, untuk simulasi bisa kita juga simulasi Monte Carlo itu adalah metode berbasis statistik yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu sistem yang melibatkan ketidakpastian. Nah, dalam kasus ini simulasi digunakan untuk memperkirakan penjualan dan juga laba penjualan ayam berdasarkan permintaan berdasarkan permintaan harian dan juga harga jual yang acak. Kita menggunakan distribusi normal untuk mengecek permintaan harian dan juga probabilitas untuk menentukan harga jual. Nah, pada setiap hari harga kan bisa bernilai 10.000 ataupun 8.000 masing-masing. Nah, dengan probabilitas tertentu. Nah, untuk simulasi Monte Carlo ini juga memberikan perkiraan tentang berapa banyak unit ayam yang terjual, berapa besar penjualan, dan juga berapa laba yang diperoleh selama 1 tahun. Dengan menggunakan distribusi normal dan kualitas acak, simulasi ini membantu mengantisipasi hasil bisnis dalam kondisi pasar yang tidak pasti. Mungkin untuk kesimpulannya segitu yang saya sampaikan. Saya serahkan ke kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ada yang menyampaikan kesimpulannya. Baik untuk rekan-rekan semuanya, kita beralih ke sesi tanya jawab. Baik untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan. Nah, di soal yang lingkaran, itu ada rumus 4R kuadrat. Nah, itu 4R maksudnya gimana? Tadi kurang memperhatikan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Sambil ini mau dijawab. Yang akan menjawab Siti Rahma, dipersilahkan. Baik, izin menjawab ya yang Khairunisa ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud 4R kuadrat? 4R kuadrat itu dari 2R. 2R-nya itu panjang sisi dikali 2. Nah, jadinya 4R kuadrat. Nah, 2R kali 2 itu 2 kali 2-nya itu 4. Sedangkan kalau 2R kali R itu sama dengan R-nya ditambah suku 1 ditambah suku 1. Kuadrat 1 ditambah kuadrat 1. Jadi 2R. 2 kuadrat. Paham nggak? Jadinya 4R kuadrat. Jelas nggak? Iya ya, makasih. Mungkin nggak paham untuk apa sih 4R kuadrat. Ada jumlah titik dalam lingkaran, titik. Mungkin kan kita menghitungnya itu pakai Monte Carlo ya. Nah, kita juga manual sebenarnya bisa menghitung manual dengan menggunakan rumus yang ini. Dan bisa mungkin gitu kan kayak ini ada 4R dikali jumlah titik dalam lingkaran total titik seperti itu. Tapi kayaknya lebih enakan kan kita kan mau menghitungnya ngitung pakai titik-titiknya dihitung gitu masuk ke lingkarannya gimana, jadi lebih enak pakai Monte Carlo gitu. Mungkin cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi yang lain?
Santi. Berarti ada yang ditanyakan nggak? Tidak, tak. Neng Epa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita lanjut ke presentasi yang selanjutnya, yaitu kelompok Harunisa. Namun karena sebentar lagi meetnya akan selesai ya, karena ini gratisan ya teman-teman. Jadi kita ganti link dulu baru presentasi yang Harunisa. Oke, terima kasih. Nanti saya share lagi linknya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Haryonisha, Muhammad Nabil Arapi, dan Jidar Fajar Abdillah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Monte Carlo. Baik, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Jidar Fajar Abdillah. Untuknya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jidan Fajar Abdillah akan menjelaskan slide pertama. Slide pertama di sini ada gambar Monte Carlo untuk menghitung luas lingkaran dengan jari 10. Menggunakan jumlah titik acak yang berbeda, terdapat 3 grafik, masing-masing menggambarkan distribusi 5.000, 7.500, dan 10.000. Titik acak di dalam dan di luar lingkaran. Lingkaran digambarkan dengan garis hijau, sedangkan titik-titik acak berwarna biru. Grafik ini menunjukkan bahwa semakin banyak titik yang digunakan, semakin mendekati hasil perhitungan Monte Carlo keluas sebenarnya, yaitu 3.141.593 satuan persegi. Simulasi ini efektif untuk memperkenalkan konsep probabilitas dalam menghitung area melalui pendekatan statistik. Untuk perhitungannya akan dijelaskan di slide ketiga oleh Nabil Arafi. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Nabil Arafi. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan hasil dan penjumlahan di gambar di atas. Di sini, karena semua titik yang dihasilkan di dalam lingkaran, kita bisa menghitung luas lingkaran berdasarkan jumlah titik yang dihasilkan dengan rumus A sama dengan M total per N total dikali I dikali R kuadrat. Ini untuk hasil yang 5.000 akan menghasilkan 31,4 dan yang 75.000 menghasilkan 1,766 dan yang 10.000 menghasilkan 3,14. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya kembali ke moderator. Selanjutnya untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh Haryonisha. Ketiga saya persilakan.
Oke, untuk materi selanjutnya, jadi kita mensimulasikan penjualan seblak dalam jangka waktu 6 bulan. Yang pertama ada target penjualannya itu sekitar 100 ya. Terus pertumbuhan setiap per bulannya itu sekitar 10%. Terus harga seporsinya kita misalkan dengan harga 20.000. Dengan kode yang tadi kita akan memperoleh hasil seperti ini. Yang pertama ada perbandingan penjualan. Ada target sales atau target penjualan. Jadi prediksi ini yang garis biru ini adalah prediksi penjualan si tukang seblak ini. Untuk yang aktual sales maksudnya penjualan secara realnya gitu. Jadi ada di angka yang bulan pertama ada di angka sekitar 90 porsi ya. Untuk bulan kedua ada sekitar 120 porsi, bulan ketiga ada sekitar 119-an, bulan keempat ada sekitar 121 lebih, 120 lebih. Untuk bulan keempat ada sekitar untuk bulan kelima ada sekitar 160 dan bulan ke-6 ada sekitar 160 lebih. Untuk penjualan aktual ini bisa dilihat yang sebelah tadi, gambar sebelah, dan ini untuk penghasilan per bulan. Kan tadi sudah diketahui bahwa harga penjualnya itu 20.000. Jadi untuk penjualan pertama kan tadi ada 90 penjualan atau 90 porsi dikali 20.000 berarti sekitar hasilnya adalah 1.860.000. Untuk bulan kedua ada sekitar 2.420.000 dan sama untuk bulan ketiga dan bulan keempat ada sekitar 2.460.000, bulan kelima ada sekitar 3.180.000 dan bulan ke-6 ada sekitar 3.360.000. Itu dimisalkan jika penjualannya naik sebanyak 10% per bulan. Juga harga per porsinya kita misalkan seharga 20.000. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk terakhir, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari Monte Carlo. Output pada gambar Monte Carlo adalah presentasi yang baik dari penerapan metode Monte Carlo untuk menghitung luas lingkaran. Ini menunjukkan bagaimana kita dapat menghasilkan titik acak dalam lingkaran dan mengamati distribusinya. Untuk estimasi luas, dengan metode ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang statistik dan probabilitas dalam konteks geometri. Hasil gambar dari simulasi penjualan memberikan informasi berharga mengenai kinerja penjualan seblak selama 6 bulan. Grafik-grafik ini membantu dalam menganalisis tren penjualan, kinerja dibandingkan dengan target, serta dampak dari variasi penjualan terhadap pendapatan. Dengan pemahaman ini, Anda dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif dan responsif terhadap kondisi pasar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih untuk kelompok Indonesia dan kawan-kawan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya. Oke, Siti Rahma dipersilakan. Izin bertanya, kan ini harga per porsinya 20.000. Nah, pertanyaannya berapa laba penjualan satu porsinya? Oke, terima kasih Rahma. Mungkin silakan langsung dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawaban akan dibacakan oleh Nisa.
Oh ya, untuk keuntungan mungkin itu rahasia perusahaan ya, karena kan kita misalkan apa? Memisalkan sebuah harga gitu, sebuah harga seblak kita misalkan seharga 20.000 untuk keuntungan mungkin nanti kita perkirakan di dalam dalam praktek langsung gitu, praktek langsung penjualan seblak. Untuk keuntungan kita rahasiakan untuk rahasia perusahaan ya, itu mohon maaf sebelumnya bila kurang lengkap karena emang kita tidak menyantumkan keuntungan atau laba dari si penjualan seblak tersebut karena kita fokusnya kepada cara menghitung penjualan seblak dengan menggunakan Monte Carlo selama jangka waktu 6 bulan. Mohon maaf ya, Teh Rahma. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lainnya. Mungkin dari Neng Epa ada yang ditanyakan. Izin bertanya. Oke, ke Kang Yusuf dipersilakan. Oke, Pak. Izin bertanya untuk persentasi kemungkinannya ini berapa persen kira-kira? Terima kasih. Kemungkinan apa ya? Materi di kabaran gitu kan dua. Sebelumnya untuk persentase kemungkinan dari apanya gitu ya? Silakan dijawab oleh kelompok Indonesia. Mohon diulang ya pertanyaannya. Oke, Kang Yusuf diulang. Untuk pertanyaannya itu berapa persen kemungkinan atau target yang akan dicapai dari hasil perbandingan perjualan ini? Oh ya, jadi kan tadi udah dari codingnya juga udah kita prediksi gitu dari pertumbuhan penjualan per bulannya di sini ada 10%. Jadi kita memprediksi penjualan sebanyak 10%. Nah, ini kan bisa dilihat nih dari garis yang yang garis biru ini tuh maksudnya ini tuh ada 10% penjualan di bulan-bulan selanjutnya. Jadi targetnya ada 10% penjualan di bulan-bulan selanjutnya. Nah, sedangkan di real time-nya di penjualan aslinya kita hanya mendapatkan ada yang naik, ada yang turun gitu. Ada yang naik beberapa persen, ada yang turun beberapa persen gitu. Jelas? Baik, jelas. Terima kasih. Silakan, masih ada yang bertanya? Mungkin ada pertanyaan. Kita cukup polanya saja. Kita langsung saja lanjut ke kelompok selanjutnya, ke kelompok Santi dan kawan-kawan. Dipersilakan. Santi, silakan Santi dipresentasikan. Baik, sebentar ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok 6. Di sini ada Neng Epa Masliha,
Samuna Keki, Santi Febrianti, dan Trisna. Oke, baik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Neng Eva. Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah. Oke, baik. Di sini ada soal pertama, yaitu lakukan perhitungan Monte Carlo untuk lingkaran dengan melakukan persebaran titik dengan nilai 5.000, 7.500, dan 10.000. Nah, lalu buat plotnya dan bandingkan hasil perhitungan Monte Carlo dan jelaskan langkah-langkahnya. Oke, di sini short code ini adalah simulasi Monte Carlo untuk memperkirakan nilai pi dengan menggunakan titik acak pada bidang kuadrat yang bersisi 2 dengan koordinat -1 hingga 1 ya. Nah, sehingga menghasilkan percobaan pertama yaitu Monte Carlo simulasi dengan 5.000 estimasi seperti ini. Meskipun nilai yang dihasilkan adalah 3,15120, nah, estimasi ini belum sepenuhnya akurat karena jumlah titik yang digunakan hanya 5.000. Namun, dengan semakin banyak titik yang digunakan, estimasi pi akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Sebagai contohnya, dengan jumlah titik yang lebih besar, seperti 10.000 atau lebih, nilai estimasi akan semakin dekat dengan 3,14159. Oke, baik. Untuk percobaan yang kedua akan dilanjutkan oleh Saudara Trisna. Tujuh 7.500 titik, estimasi pi semakin mendekati nilai sebenarnya. Semakin banyak titik yang digunakan, semakin akurat estimasinya. Titik-titik tersebar secara acak di dalam persegi. Dan titik hijau membentuk pola lingkaran yang semakin jelas. Ini menunjukkan metode Monte Carlo yang probabilistik dalam menghitung luas lingkaran relatif terhadap luas persegi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Samud. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada Monte Carlo simulation with 10.000 poin. Yang dimana dengan 10.000 titik, estimasi pi semakin akurat. Semakin banyak titik yang digunakan, maka semakin dekat hasil estimasi dengan nilai pi yang sesungguhnya. Pola lingkaran yang terbentuk oleh titik hijau akan semakin jelas, dan ini menunjukkan bagaimana metode Monte Carlo mendekati solusi akurat melalui distribusi acak probabilistik untuk menghitung luas lingkaran relatif terhadap persegi. Saya kembalikan kepada Santi, terima kasih. Baik, selanjutnya ada kesimpulan dari 3 percobaan Monte Carlo. Saya lanjutkan kembali, jadi hasilnya percobaan menunjukkan bahwa semakin banyak titik yang digunakan dalam metode Monte Carlo, estimasi nilai pi semakin mendekati nilai sebenarnya. Dengan 10.000 titik, estimasi lebih akurat dibandingkan dengan 5.000 atau 7.500 titik.
Fluktuasi estimasi juga berkurang seiring bertambahnya jumlah titik, meningkatkan akurasi. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan soal kedua, yaitu buat model dan simulasi tentang penjualan baju dalam jangka 1 tahun dalam kondisi satuan waktu. Dalam kodingan di samping adalah sebuah simulasi sederhana untuk memprediksi jumlah penjualan baju selama 1 tahun atau kurun 12 bulan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti perubahan penjualan dari waktu ke waktu hingga diskon dan noise acak. Baik, di sini ada gambar hasil dari simulasi tersebut, yaitu dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Pada penjualan awal, di sini dimulai sekitar 115 sampai 120 unit. Di mana ini mendekati nilai penjualan awal yang diterapkan pada kodingan sebelumnya, bahwa penjualan awal kita yaitu 100 unit. Dan dengan adanya pengaruh noise acak yang dikatakan tadi dengan soal, maka akan ada sedikit penambahan dari faktor lainnya. Kedua, pada hasil diagram tersebut, secara keseluruhan itu terlihat adanya kenaikan penjualan dari bulan ke bulan. Bisa dilihat sama teman-teman dari bulan 1 sampai ke 4, ke 6, ke 8, ke 10, hingga ke 12 itu mengalami peningkatan yang koefisien kenaikannya itu ada beta. Beta ini kenaikannya hampir 10 unit per bulan. Setiap bulan ini penjualan meningkat secara konsisten meskipun ada fluktuasi kecil yang disebabkan oleh diskon dan noise acak. Bisa dilihat pada bulan 8 hingga ke 10. Nah, pengaruh diskon ini pada bulan 8 dan 10 dikarenakan bulan selanjutnya mengalami diskon yang lumayan hampir 30% ke bulan 12, maka di sini tuh mengalami kenaikan hingga untuk bulan 8 hingga 10 ini atau 9 ya, hingga 9 ini istilahnya masih tetap gitu, tidak ada peningkatan secara real time. Dilihat peningkatan yang melonjak itu di bulan 12. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan pada simulasi ini tuh menunjukkan bahwa penjualan cenderung meningkat secara konsisten seiring waktu dikarenakan koefisien beta. Koefisien beta tersebut berjumlah 10 unit ya. Tadi sudah dicantumkan dalam short code. Tetapi diskon memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan penjualan secara tiba-tiba pada bulan-bulan tertentu. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Yang absen dipersilakan untuk absen terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok Rifa dan kawan-kawan. Saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ajinata Sobari, M. Sunandi, Ripa Pida Zahrani, dan saya sendiri Yusuf Suprianto. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan untuk menghitung luas lingkaran library yang digunakan. eh, Baik, library yang digunakan yaitu 6P untuk menghasilkan angka acak dan juga PLT yang digunakan untuk membuat visual grafik. Selanjutnya, fungsi dari Monte Carlo Circle Plot. Fungsi ini digunakan untuk mensimulasikan Monte Carlo dalam menghitung luas lingkaran dengan cara yang pertama yaitu ada radius untuk menjajari lingkaran dan juga 6 poin jumlah titik acak yang dihasilkan dalam simulasi. Adapun langkah-langkah dalam fungsinya, yang pertama menghasilkan titik acak dalam persegi dengan sisi sepanjang 2 kali jari-jari lingkaran. Yang kedua, mengecek apakah titik tersebut berada dalam atau di luar lingkaran. Tiga, ada titik yang berada di dalam lingkaran, akan diberi warna biru. Di luar lingkaran diberi warna merah. Lingkaran yang selanjutnya ada lingkaran teoritis juga digambarkan di tengah slot sebagai referensi. Selanjutnya titik yang berada di dalam lingkaran. Terus ada juga titik yang berada di luar lingkaran. Terus ada lingkaran hitam, lingkaran teoritis dengan radius yang ditentukan. Terus bagaimana simulasi Monte Carlo bekerja? Di sini ada yang pertama, simulasi ini membandingkan jumlah titik yang jatuh dalam lingkaran dengan total titik yang dihasilkan perbandingan. Dapat digunakan untuk memperkirakan luas lingkaran yang pada dasarnya adalah rasio antara titik yang ada di dalam lingkaran terhadap total titik. Adapun grafik menunjukkan visual interaktif dari simulasi dengan 1000 titik acak. Titik tersebar secara acak di dalam dan di luar lingkaran dan membentuk pola yang menunjukkan bagaimana metode Monte Carlo memperkirakan area lingkaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sunandi. Oke, baik. Terima kasih. Materi selanjutnya aku sudah bacakan. Oke, jadi kode ini dibuat untuk simulasi penjualan produk elektronik dengan harga dan produk yang terjual tiap bulan. Dan itu menggunakan library 6P buat menghitung dan buat angka aja, misalnya buat simulasi penjualan sama penjualan. Terus kita juga menambahkan Matplotlib library untuk menghasilkan grafik simulasinya. Oke. Nah, sebenarnya itu kodenya fungsi penjualan elektronik ini bagian dari fungsi kode ya. Fungsinya itu untuk ngelakuin simulasi untuk beberapa harga produk dan beberapa produk yang dijual tiap bulan gitu. Terus di dalamnya itu ada total waktu. Itu jumlah untuk simulasi ya bulan ya. Contohnya kalau jadi kita simulasi selama 12 bulan. Terus ada rata-rata permintaan. Ini rata-rata jumlah produk akan berubah. Ada basis permintaan sama fluktuasi harga. Ini itu seperti random faktor
yang bikin harga dan permintaan tiap bulan hingga peak. Jadi ada turunnya biar ada simulasi untuk biar dalam loop kodenya itu ngacak-ngacak kan harga dan kualitas yang random dan inovatif. Terus hasilnya itu di terus running simulasinya kodenya itu bakal ngeluarin 2 loop. Satu buat harga tiap bulan, satu buat jumlah tiap bulan. Buat grafik setelah simulasi selesai, ada grafik yang akan menunjukkan gimana perubahan harga dan jumlah barang yang terjual setiap bulan. Makanya di sini saya menggunakan Matplotlib dipakai untuk membuat grafik dan bisa lihat grafik naik turun harganya sama kualitas barang yang terjual dengan lebih jelas. Selanjutnya saya akan selanjutnya akan dijelaskan oleh oleh Aji ya. Aji dia dipersilakan. Baik, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya adalah proses simulasi. Hal pertama yang harus dibuat adalah array untuk menyimpan waktu. Setiap bulan harga dan kuantitas produk yang dijual disimulasikan dengan menambahkan fluktuasi acak pada nilai rata-ratanya. Kemudian harga minimal diset pada 200. Kemudian hasilnya adalah daftar harga dan kuantitas yang disimulasikan. Oke, di sini ada plot grafik simulasi visualisasi harga elektronik, yaitu grafik ini menunjukkan perubahan harga produk elektronik tiap bulan. Warna orange menunjukkan fluktuasi harga produk selama 12 bulan. Fluktuasi harga ini disimulasikan dengan variasi acak dari nilai rata-rata, memberikan gambaran bagaimana harga produk bisa berubah setiap bulan. Visualisasi kuantitas terjual. Grafik menunjukkan jumlah produk yang terjual tiap bulan. Warna hijau menggambarkan variasi penjualan produk dalam satuan kuantitas selama setahun. Variasi ini disimulasikan berdasarkan permintaan yang fluktuatif, menunjukkan naik turunnya penjualan elektronik per bulan. Oke, baik. Di sini akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Silahkan untuk teman-teman yang akan bertanya, silahkan dipersilahkan. Oke, tadi saya izin bertanya. Boleh ini dulu dipindahin slide-nya dulu ke belakang. Terus, 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 ya segitu. Dan kan dari soalnya itu disuruh simulasikan 3 soal, 5.000 titik, 7.500 dan 10.000. Kenapa di sini hanya yang 10.000 saja, yang duanya lagi kemana? Itu apakah codingannya kan untuk tadi ya, yang sudah presentasi dalam satu codingan itu kode bisa menampilkan semua plotnya gitu. Nah untuk yang ini, apakah si codingan ini hanya untuk satu plot tersebut atau emang gak di screenshot aja gitu? Oke, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab. Jadi di codingannya sudah tertera 10.000 ya. Jadi yang lainnya mungkin nggak di screenshot. Jadi di codingan ini hanya menempelkan yang 10.000 aja ya simulasi Monte Carlo. Ya, begitu. Mungkin itu saja. Yang lain apa ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Santi? Jadi kita langsung saja ke kelompok selanjutnya, itu kelompok Ratna. Silakan dipersiapkan langsung presentasi. Baik, terima kasih. Ratna sudah siap? Sebentar. Apakah sudah muncul? Sudah. Baik, teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nita yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini anggota kelompok 1 yang beranggotakan Arya Nugraha, Haikal Abdullah, Muhammad Rashid, dan saya sendiri Ratna Santika. Baik. Di sini ada soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini yaitu lakukan perhitungan Monte Carlo untuk lingkaran dengan melakukan persebaran titik 5.000, 7.500, dan 10.000. Lalu, buat plot dan bandingkan hasil perhitungan Monte Carlo. Dan jelaskan langkahnya, persamaan, dan rumusnya. Baik, di sini dari gambar ini, setiap grafik menunjukkan sebuah persegi satuan. Lalu ada juga lingkaran satuan yang berpusat di titik asal dengan jari-jari 1. Tujuan ini adalah memperkirakan nilai V dengan cara menghasilkan titik-titik acak di dalam persegi dan menghitung berapa banyak yang jatuh di dalam lingkaran. Baik, di sini pada gambar pertama yaitu 5.000 titik acak. Estimasi V-nya yaitu 3.137. Baca. Dari gambar pertama, estimasi V-nya yaitu 3,13760, di mana dari gambar ini sedikit lebih rendah dari nilai sebenarnya yaitu 3,14159. Distribusi titik ini dengan hanya 5.000 titik di dalam persegi dan lingkaran masih terlihat agak kurang merata.
ada daerah tertentu yang memiliki lebih sedikit atau lebih banyak titik, baik di dalam maupun di lingkaran luar. Bisa kita lihat di sini, dari gambar pertama, titik di lingkaran itu tidak terlalu padat. Jadi, masih ada ruang-ruang kosong. Nah, tingkat akurasinya itu masih cukup dekat dengan nilai sebenarnya, tetapi fluktuasi acaknya lebih terlihat yang bisa menyebabkan penyimpangan dari nilai V yang sebenarnya. Lalu gambar kedua akan dijelaskan oleh Arya. Baik, untuk gambar kedua, titik acaknya 7.500, estimasinya 3,16960, sedikit lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Distribusi titik dengan 7.500 titik, distribusi titik lebih merata dibandingkan grafik pertama. Titik-titik lebih tersebar baik di dalam maupun di luar lingkaran, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpanan estimasi nilai. Tingkat akurasinya, nilai estimasi lebih baik dibandingkan gambar pertama, tetapi masih ada sedikit penyimpangan lebih tinggi dari nilai sebenarnya, yang menunjukkan bahwa fluktuasi acak belum sepenuhnya teratasi. Baik, selanjutnya gambar nomor 3 akan dijelaskan oleh Rashid. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan gambar yang ketiga. Untuk gambar yang ketiga ini, jumlah titik acaknya yaitu 10.000. Untuk estimasi Pi-nya itu 3.13880. Estimasi Pi-nya itu semakin mendekati nilai Pi yang sebenarnya. Selanjutnya untuk distribusi titiknya dengan 1.000 titik, distribusi menjadi jauh lebih merata dibandingkan gambar pertama dan kedua. Titik-titik acak tersebar lebih seragam di dalam persegi dan lingkaran, sehingga mengurangi variasi acak yang berlebihan. Untuk selanjutnya yaitu tingkat akurasinya. Tingkat akurasinya itu estimasi ini mendekati nilai V yang sebenarnya yaitu 3,14159 dengan jumlah titik yang lebih banyak. Akurasi estimasi meningkat dan fluktuasi acak menjadi lebih kecil. Itu penjelasan dari gambar yang ketiga. Baik, lanjut soal nomor 2 akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal. Baik, untuk selanjutnya pada soal nomor 2
Buat model dan simulasi tentang perjualan sayuran jangka panjang dengan kondisi dalam situasi waktu. Di sini yang pertama ada waktu, ada harga sayuran, kuantitas terjual, permintaan, dan stok. Lalu untuk waktu dalam waktu berapa minggu atau bulan harga sayuran itu naik. Lalu harga sayuran satuan atau per kilo. Lalu selanjutnya ada kuantitas terjual, jumlah sayuran yang terjual per satuan waktu. Lalu ada permintaan. Permintaan pasar bisa dipengaruhi oleh faktor musiman. Yang selanjutnya ada stok, jumlah sayuran yang tersedia untuk dijual. Baik, izin menambahkan. Dalam diagram ini atau grafik ini bisa dilihat dalam harga 5,0 dia berada di dalam dia rendah. Lalu dalam harga 6,0 simulasi penjualan sayuran ini mulai meningkat. Lalu bisa dilihat juga dalam kurun waktu dalam jangka 1 bulan bisa dilihat kuantitas itu terjual dengan 100. Dalam waktu 2 bulan kuantitas terjual menurun hingga waktu 10 bulan kuantitas terjual itu sangat menurun karena mungkin dari harganya yang terus meningkat. Lalu di sini pada kesimpulannya mungkin semakin banyak titik acak yang digunakan dalam Monte Carlo, maka semakin akurat hasil estimasi nilai P. Karena dalam metode ini menggunakan pendekatan statistik berbasis acak yang hasilnya selalu mendekati tetapi tidak pernah mencapai nilai P dengan presisi sempurna. Adapun kesimpulan dari penjualan sayuran tadi, dalam simulasi penjualan sayur menunjukkan bagaimana faktor harga, permintaan konsumen, stok, dan juga promosi yang bekerja sama dalam mempengaruhi kuantitas sayuran yang terjual. Fluktuasi harga secara acak berpengaruh terhadap permintaan yang akhirnya akan mempengaruhi penjualan tersebut. Baik, mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang lainnya kemana kalau disuruh masuk teman-temannya? Oke. Cek. Oke. Selamat
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dipanggil Warga Muhammad Lukman Abdurrahman, Muhammad Setia, dan Tiara Putri. Oke, saya di sini kami coba menjelaskan soal pertama, perhitungan luas lingkaran dengan metode Monte Carlo. Oke, dalam penghitungan Monte Carlo ada 5 tahap sederhana. Pertama, tentukan ruang uji, yaitu lingkaran ini. Kedua, hasilkan titik acak. Tiga, hitung titik dalam lingkaran dengan rumus X pangkat 2, Y pangkat 2 lebih besar sama dengan dari R pangkat 2. Keempat, hitung proporsi titik. Dan terakhir, estimasi luas. Oke, di sini kita menggunakan contoh radius 10 dan sebaran titik 5.000, 7.500, dan 10.000. Oke, kita coba lihat. Oke, pertama di sini kita menggunakan fungsi Monte Carlo, yaitu menghitung radius titik sebanyak n poin. N poin itu adalah 5.000, 7.000, dan 10.000 tadi. Setelah dihitung, n poin akan setiap koordinat disimpan dalam titik X dan Y. Oke, yang tadi hasilkan titik acak. Oke, di sini kita melakukan iterasi untuk menghasilkan titik acak, di mana setiap titik disebar di antara radius sampai dengan radius. Kemudian titik disimpan dalam X point dan Y point. Salah. Oke, di sini hitung titik di dalam lingkaran. Oke, kita cek dengan rumus X pangkat 2 plus Y pangkat 2 kurang dari lebih dari sama dengan radius pangkat 2. Jika poin ada di dalam titik atau dalam lingkaran, maka kita hitung 1. Jika tidak, maka titik tidak akan dihitung. Lalu terakhir estimasi luas. Nah, di sini estimasi luas dihitung dengan 4 dikali poin inside atau poin dibagi jumlah poin yang tadi 5.000, 7.500, dan 10.000 dikali radius pangkat 2. Kemudian disimpan X poin dan Y poin. Oke, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Dilanjut kepada Tiara Putri. Akan menjelaskan tentang cara lingkaran dan perbandingan Monte Carlo dan manual. Nah, di sini fungsi ini bertujuan membandingkan hasil dari estimasi luas lingkaran menggunakan metode Monte Carlo.
Yang pertama, cara untuk membuat lingkaran yaitu menghitung luas lingkaran secara manual, di mana kodenya yaitu manual area yang dari nampi rumusnya. Dan yang kedua yaitu inisialisasi float, di mana kodenya yaitu fig access. Yang ini adalah inisialisasi float, di mana ini untuk visualisasikan sebuah hasil untuk sebuah lingkaran. Yang ketiga, yaitu perulangan untuk setiap jumlah titik. Kodenya adalah for IDX and yang ini adalah pengulangan untuk setiap jumlah titik. Pada bagian ini juga, program ini akan melakukan perulangan untuk setiap titik yang diberikan. Lanjut ke visualisasi titik acak dan lingkaran, di mana kodenya itu yaitu adalah acak IDX tetes. Ini adalah kode pengulangan. Lanjut saja. Dari penampilan grafik, dari baris ini untuk memastikan X dan Y dari kode akses IDX. Ini adalah penampilan grafiknya, di mana titik ini menjelaskan sampai acak di dalam lingkarannya sesuai dengan jari-jari lingkaran. Dan lanjut saja untuk menghitung dan menampilkan selisih estimasi dengan luas manual, di mana selisih ini ditampilkan dalam grafik sebagai koordinat tertentu dan menampilkan float keseluruhan, di mana float naik ini adalah untuk menampilkan grafik dan float slow ini adalah memastikan total letak grafik yang lanjut saja. Di sini perbandingan Monte Carlo dan dari jumlahnya yaitu 5.000. Menurut Monte Carlo-nya yaitu 311,5200 dan secara manual yaitu 314,5193. Dan dihitung secara keselisihannya yaitu 2,6393. Lanjut ke titik 7.500 sesuai dengan Monte Carlo-nya yaitu 314,0267 dan secara manualnya yaitu 314,5193 dan perhitungan selisih dari semuanya yaitu 0,7326. Di sini jumlah yang terakhir yaitu 10.000 sesuai dengan Monte Carlo-nya yaitu 313,6800. Secara manual yaitu 314,5193. Dan penjumlah seluruhnya yaitu selisihnya 0,4739. Di mana estimasi luas ini semakin banyak titik yang digunakan dalam simulasi, hasil estimasi luas lingkaran akan semakin mendekati nilai sebenarnya, yaitu sekitar 314,1593 untuk radius 10. Dari variasi estimasi perbedaan antara estimasi dan luas asli menunjukkan tingkat akurasi. Misalnya dengan 5.000 titik, selisih bisa lebih besar dibandingkan 10.000 titik. Tetapi kadang-kadang estimasi ini dengan lebih sedikit titik bisa lebih akurat. Dan yang terakhir yaitu akurasi meskipun hasil estimasinya bisa bervariasi.
berdasarkan jumlah titik Monte Carlo. Metode Monte Carlo secara umum efektif untuk memperkirakan luas dengan cukup akurat. Cukup sekian, saya lanjutkan lagi ke depan. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan hal yang kedua. Contoh kami di sini mencoba simulasi penjualan lantak dengan metode Monte Carlo. Yang pertama di sini ada parameter produk. Hasilnya itu biaya produksi per unit ya yaitu 5.000, dan harga jual per unitnya 10.000. Rata-rata permintaan per tahun itu 30.000 dan deviasi standar permintaan per tahunnya 7.000. Lalu setelah itu melakukan simulasi. Simulasi ini bertujuan untuk mengacak permintaan berdasarkan distribusi normal dan menghitung pendapatan biaya serta keuntungan selama beberapa tahun atau 5 tahun untuk setiap simulasi 10.000 tahun. Hasil dari setiap simulasi disimpan dalam array untuk analisis. Selanjutnya menghitung penjualan dan keuntungan. Di sini sudah hasilnya jumlah penjualan pertama, total keuntungan tahun pertama, dan seterusnya selama 5 tahun. Mungkin visualisasinya akan dilanjutkan oleh Muhammad Lukman. Oke, baik. Akan saya lanjutkan dari visualisasi. Di tahun pertama, penjualan lantak memiliki titik tertinggi, yaitu dengan jumlah penjualan lebih dari 3.000. Namun disuruh penjualan merosot. Dan di tahun ketiga merosot sedikit. Kemudian kembali melonjak pada tahun keempat. Dan turun drastis di tahun kelima. Namun yang harus kita perhatikan dari simulasi ini adalah simulasi ini tidak dapat kita ambil datanya untuk mengambil keputusan, dikarenakan ketika diulang simulasinya data output yang dihasilkan berbeda. Ketika diulangi lagi berbeda lagi. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya data histori. Nah, oleh karena itu kami sarankan jika memang ingin menggunakan simulasi ini dalam pasar untuk mengambil keputusan dari data-data yang dihasilkan simulasi, lebih baik menggunakan model yang lebih kompleks seperti machine learning, lalu mengumpulkan data-data historis dan mengumpulkan data-data seperti faktor-faktor eksternal seperti ketidakpastian pasar, data-data biaya-biaya yang diperhitungkan dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok Ukman. Jadi dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Santi, ada yang ditanyakan? Indonesia? Ratna, ada yang ditanyakan? Cukup? Sudah cukup. Oke, kalau cukup untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan mempresentasikan tugasnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang amin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.